Oke, halo kawan-kawan Tarjima dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau sharing sedikit pengetahuan tentang pakan ayam ya. Jadi beberapa hari lalu ada yang tanya di grup itu pakan ayam yang bagus itu pakan ayam yang bagus itu yang mana ya? Terus dia mengajukan beberapa merek pakan ya. Dan saya mau kasih sedikit informasi aja nih, sedikit tips tentang pakan yang sebenarnya bukan pakan yang bagus ya. Kalau pakan pabrikan itu dijamin semuanya bagus ya, karena dibikinnya itu pakai bahan-bahan yang emang benar-benar berkualitas dan sudah melalui uji lab ya. Jadi nggak sembarangan ya bikin pakan, itu nggak gampang. Mereka butuh ahli nutrisi juga yang emang benar-benar tahu nih, dia bisa bikin pakan yang sesuai dengan kebutuhan untuk si ayam gitu. Oke, jadi saya mulai dari nih. Saya punya dua jenis pakan yang biasa saya pakai di kandang ya buat ayam aduan saya ya. Eh, ini yang harganya murah, dan ini yang harganya eh, eh, mahal ya. Bisa dibilang mahal lah sekarang lah. Dan dua merek ini sebenarnya ini beda merek ya. Yang ini dari Sari Pakan 510. Yang ini dari Sinta BR21E. Oke, kita mulai dari yang merek Sinta ya, BR21E. Yang ini kita kesampingin dulu. Nah, warnanya agak sedikit kekuning-kuningan. Dan ini banyak banget nih stigma nih sebenarnya nih, kayak apa, wah itu pakai pewarna tuh, wah itu pakai kimia tuh, apa gimana tuh. Enggak ya teman-teman. Jadi yang bikin pakan jadi warna kuning, jadi warnanya coklat atau jadi apa, itu bukan pakai pewarna ya. Lebih tepatnya itu pengaruh dari bahan baku yang dipakai ya. Dan biasanya pakan itu bahan bakunya itu kan ya nggak jauh-jauh dari jagung, rice bran, SBM, rice bran itu dedak, SBM itu soybean meal, jadi bungkil kedelai yang mengandung banyak protein itu. Dan ada juga yang mungkin yang pakai DDGS, ada yang pakai Polar, ada yang pakai MBM. MBM itu meat bone meal ya, tepung tepung tulang ya, itu kayaknya sih dari tulang sapi kalau nggak salah ya. Itu dia dihancurin terus dijadiin tepung gitu. Dan biasanya tepung ikan juga pakai sih kalau dipakan itu. Dan beberapa tambahan vitamin sama mineral premix gitu. Jadilah pakan ini nih. Tuh. Ini saya pakai itu karena saya pakai itu untuk ayam pitik ya. Usia 1 sampai 5 bulan. Kenapa? Selain dia dari bentuknya yang crumble begini, lebih mudah dicerna gitu, jadi gampang mudah dicerna sama si ayam. Ini proteinnya itu agak tinggi ya, sekitar 21 sampai 23%. Jadi kalau kalian mau beli pakan itu, yang pertama harus kalian tahu itu kalian beli pakan untuk ayam usia berapa. Dan kalian harus tahu kalau ayam usia 1 sampai 5 bulan itu lagi sedang butuh nutrisi yang tinggi untuk pertumbuhan gitu. Nah, untuk kebutuhan nutrisi pertumbuhan itu harus yang mengandung protein, lemak yang tinggi gitu. Jadi kalian harus pakai tuh yang kadar proteinnya tuh minimal 20 sampai 23% ya. Itu terserah kalian, bebas mau pakai merek apa aja. Semua pakan itu bagus, pakan pabrikan itu bagus. Kalian mau pakai Sinta boleh, kalian mau pakai Carun Pophan 511 itu juga boleh banget. Kalian mau pakai Sari Pakan juga boleh, kalian mau pakai dari Farmsco juga boleh, kalian mau pakai dari The House juga boleh. Boleh banget. Kalau dulu mungkin ya senior kita, abang-abangku nih, boto-boto senior nih, mungkin karena dulu adanya 511 doang gitu yang di toko-toko pakan gitu ya, menyarankannya 511 gitu. Tapi kalau hari ini kita boto-boto muda, peternak-peternak muda, itu udah banyak banget disuguhin merek-merek pakan ya. Ada yang tadi saya sebutin tuh ya, ada Sinta, ada Sari Pakan, ada Dos, ada Farmsco dan lain-lain gitu. Itu semuanya bagus ya. Bagus teman-teman, tinggal teman-teman tahu butuhnya itu
untuk apa gitu, untuk ayam siapan kah, untuk ayam pitik kah, untuk ayam dewasa kah, untuk pacek kah gitu. Karena teman-teman harus tahu dulu gitu kebutuhannya bagaimana gitu. Oke, ini gue beli harganya itu sekitar 12.000 ya sekilo ya, 12 sampai 13.000 ya. Mungkin kalian bisa cek aja di toko-toko terdekat rumah kalian gitu. Harga per kilonya itu pasti beda-beda ya setiap daerah. Oke, lanjut sekarang ke yang kedua nih. Ini pakan yang gue pakai biasanya buat ayam-ayam 5 sampai dewasa ya, sampai pacek juga gue pakai ini. Kenapa? Karena ini proteinnya ini 19 sampai 20%. Ya, maksimalnya itu dia di 20% nih. Ini dari sari pakan 510 ya. Gue pakai kebetulan emang sukanya yang bentuknya crumble begini gitu. Kenapa? Karena ini lebih mudah dicerna aja sih, hemat gue tuh lebih mudah dicerna aja sama ayam gitu, karena bentuknya yang kecil-kecil kayak gini gitu. Dan bisa gue pakai juga kalau misalkan yang tadi habis itu yang proteinnya tinggi itu habis, gue juga bisa pakai ini buat pitik gitu kalau lagi kepepet gitu kan. Karena bentuknya sama-sama kecil juga gitu. Ini warnanya agak sedikit kuning kecoklatan ya. Remember aja sih ya, warna itu bukan pakai pewarna gitu. Pakan warnanya beda-beda, ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang coklat, itu beda-beda. Dan yang harus teman-teman tahu juga sebenarnya pakan-pakan jadi begini tuh nggak ada yang dikhususkan untuk ayam-ayam hobi gitu. Semuanya itu untuk ayam-ayam komersil kayak ayam layer atau petelur, ayam broiler atau ayam pedaging gitu, dan ayam-ayam komersil lainnya gitu. Nggak ada tuh sebenarnya kayak buat ayam-ayam hobi, ayam-ayam hias gitu. Nggak ada tuh sebenarnya, juga yang dipakai juga untuk ayam-ayam komersil juga. Dan ini gue pakai sih sampai untuk yang pacek ya, dari umur 5 bulan tuh janggar sampai pacek ya gue pakai ini. Karena ya ini bagus aja sih menurut gua, si sari pakan 510 ini dengan harganya yang terjangkau ya. Karena kan populasi gua tuh lebih banyak di kandang tuh ya ayam-ayam janggar, ayam-ayam siapan gitu. Dan harganya cukup terjangkau lah gitu. Gua pakai ini. Dan buat teman-teman juga biasanya kan suka nyampur ya. Gue biasanya pakai ini nih, campur nih pur ini, campur jagung, campur beras merah atau campur gabah. Nah itu juga sebenarnya pakan ini tuh udah lengkap ya, dari segi nutrisinya, dari proteinnya, dari vitaminnya, dari mineralnya. Ini udah lengkap banget dan seimbang banget pokoknya. Justru malah kalau ketika teman-teman nambahin kayak beras merah, kayak jagung gitu, itu harus teman-teman perhatikan gitu, bener-bener harus teman-teman tahu kapasitas pertumbuhan si ayam itu, pada tubuhnya itu udah bisa belum gitu mencerna kayak bahan pakan yang mentah gitu, kayak jagung, kayak beras merah, kayak gabah gitu. Itu teman-teman harus benar-benar tahu gitu. Dan kalau ini kan udah jelas nih, mereka masuk lab dan nutrisinya juga, kualitas bahan bakunya itu udah ketahuan gitu, bagus gitu. Beda halnya sama kalian ketika kalian beli jagung gitu, kayak gini. Nih gue juga habis beli jagung juga, gue juga pakai loh jagung, beras merah, gabah gue juga pakai nih. Cuma untuk komposisinya itu lo harus benar-benar tahu ya. Jagung-jagung yang ini tuh biasanya tuh jagung-jagung reject. Kenapa gue bisa bilang jagung-jagung reject? Di biasanya jagung-jagung yang nggak lolos sortir buat feed mill, itu larinya ke toko-toko ya pakan kayak gini, dijualin lagi. Jadi perputaran industri di peternakan itu sangat besar ya, sampai limbah-limbah kayak gini pun berharga gitu. Perlu kalian ketahui kalau beli jagung juga dilihat-lihat. Jangan sampai kalian beli jagung itu, jagungnya itu kadar airnya itu tinggi. Ketika jagung memiliki kadar air yang tinggi, itu pasti kandungan mikotoksinnya itu tinggi. Kalian boleh google deh, mikotoksin pada jagung itu bahayanya apa sih buat ayam gitu. Ya kalian harus benar-benar milih-milih kalau mau beli jagung tuh yang benar-benar bagus ya. Dan pemberiannya pun harus diimbangi gitu. Dan jagung ini untuk ini
sumber energi sih sebenarnya ya. Dia kalau untuk protein itu sebenarnya lebih ke soybean meal ya, bungkil kedelai. Itu Indonesia masih import dari Amerika atau Amerika Latin gitu. Nah, apalagi ya? Nih, itu juga biasanya nambahin sedikit nih. Ini produk dari Tajima ya sebenarnya ya. Buat booster tulang ya. Jadi untuk ayam-ayam usia 5 bulan tuh lagi sedang butuh-butuhnya asupan nutrisi yang ayam-ayam janggar tuh untuk pembentukan massa otot sebenarnya. Makanya gue tambahin sedikit ini produk dari Tajima nih ya. Dia tuh bentuknya kayak, kalau kalian pernah lihat apa sih tuh biasanya rayap ya yang suka di kayu-kayu, bentuknya tuh mirip kayak gitu. Ini bagus banget buat pertumbuhan tulang. Belinya di mana? Gue belinya di online. Kalian bisa cek aja tuh di Shopee-nya Tajima. Mungkin ntar bisa gue sematkan ya di Tajima ya, linknya. Nah, balik lagi. Ini kedua pakan ini. Jadi bebas ya kalian sebenarnya. Semua pakan pabrikan itu sebenarnya bagus ya, apalagi yang udah banyak ada dijual di toko-toko itu pasti mereka punya punya reputasinya sendiri, punya speknya sendiri, kualitas harganya sendiri, itu sesuai ya dengan nutrisinya. Semakin mahal pakan biasanya semakin bagus gitu, karena ya yang dipakai bahan bakunya juga pasti bagus gitu. Dan jadi untuk rekomendasinya ya teman-teman itu lebih tepatnya kalau mau beli pakan itu tahu gitu, kalau teman-teman beli pakan itu kebutuhannya untuk apa gitu, untuk ayam usia berapa gitu. Biar nggak salah gitu. Biasanya kan gue udah beli mahal-mahal nih pakannya nih begini nih, ayam gue nih begini gitu. Enggak ya teman-teman. Dan pakan itu sama sekali nggak memengaruhi kerja ayam di arena. Itu yang harus kalian catat. Nggak memengaruhi kerja ayam di arena. Pakan itu untuk pertumbuhan si ayam ya, mulai dari daging, otot, tulang, dan bulu dan lain-lain ya. Pakan itu berpengaruhnya itu ke sana. Kalau untuk di lapangan itu biasanya pakai ekstra puding ya. Biasanya itu botol-botol pakai jamu-jamuan ya, atau pakai doping gitu ya. Kalau gua sih biasanya gua pakai doping ini nih. Nih. Ini Tajima Power ya. Satu botol ini isinya 60 kapsul, dan ini tuh buat meningkatkan konsentrasi ayam gitu. Ini gue beli harganya sekitar 70.000 ya di Shopee Tajima ya. Dan ini dari Tajima juga, ini Tajima Fit Doping. Ini bisa buat ayam habis berlaga. Biasanya ayam habis berlaga tuh kan ototnya pada ya kayak orang aja lah, lu habis berantem ya kan, pasti badan lu pada pegel-pegel tuh ya kan. Nah ini buat mengembalikan endurance-nya gitu, buat memulihkan tubuh si ayam habis berlaga gitu. Ini gue pakai Tajima Fit Doping ya. Tajima Fit Doping. Silakan kalian kalau mau beli, nanti linknya gue sematkan. Nah, buat ekstra puding ya gue pakai ini Kamlang Super PPIP Kamlang Beringas dari Tajima. Ini kemasan lama ya. Tajima tuh udah punya kemasan baru, kalau nggak salah warnanya hitam. Karena kemarin tuh dia dikomplain dengan kemasan gini tuh mudah terpapar matahari, jadi cepet keringnya gitu. Ini 250 gram harganya sekitar 90.000. Ini bener ya teman-teman, buat ekstra puding teman-teman tuh udah nggak perlu lagi kayak numbuk kunyit, ngeblender apalah, dicampur-campur apalah yang kandungan gizinya tuh nggak tahu gitu, nggak ketahuan berapa dosisnya gitu. Ayam tuh sama juga kayak manusia, mereka ada batas dosisnya ketika mengkonsumsi obat-obatan gitu. Dan ini herbal ya. Ini herbal, bagus banget, udah beberapa botoh juga udah pakai ini, dan mereka bilang bagus banget nih mas buat ayam siapannya nih. Ayam jadi merah, ayam jadi seger gitu, ayam jadi lebih fit ketika mau ke arena. Itu ya sedikit pengetahuan tentang pakan gitu.
mungkin di lain video nanti gue mau bisa sharing sedikit pengetahuan gue tentang pakan lebih detail lagi gitu, kayak bahan baku, eh, tujuannya buat apa sih, misal kayak jagung itu tujuannya untuk apa, SBM itu untuk apa, MBM itu untuk apa, bahan baku si pakan ini satu persatu gitu. Mungkin ntar di next video gue bisa bahas kalau channel Tajima Modern Gemkuk ini berkembang gitu, jadi gue bisa lebih semangat bikin video lagi. Hai, gitu ya teman-teman ya. Jadi saran dari Tajima Modern Gemkuk, eh, ketika teman-teman mau milih pakan, teman-teman harus tahu dulu kebutuhannya tuh untuk ayam gimana gitu, untuk ayam pitik kan, untuk ayam jangkar atau ayam pacek gitu. Kalau untuk ayam pitik ya saran gua kalian beli yang mengandung protein multivitaminnya itu tinggi gitu. Ya otomatis harganya mahal banget karena ya bahan baku tuh sekarang udah naik semua ya. Kalau kalian biasa beli jagung aja, gua aja kemarin beli jagung aja tuh terakhir 11.000 biasanya, sekarang udah 13.000 sekilo tuh. Otomatis kalau udah harga jagungnya naik, pakannya juga naik, itu udah pasti ya. Dan ya beginilah, ketika teman-teman mau berternak atau punya hobi dengan ayam, itu yang harus teman-teman tahu itu cukup menguras kantong. Ya begitulah hobi ya teman-teman ya, harus kalian imbangi dengan pendapatan kalian, harus kalian penuh dengan kesadaran kalau hobi ini tuh ya nggak murah gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua saat ini. Mungkin ya nanti gue bakal bikin video-video lagi kalau channel Tajima Modern Gemkuk ini berkembang gitu. Ya kalian tau lah gimana caranya sebuah channel itu berkembang, kalian harus apa ya kan, kalian tahu tuh, ada yang subscribe, ada yang like, ada yang share, ada yang komen gitu. Mungkin dari kalian boleh komen tuh di bawah, di next video gue harus bikin apa gitu, tentang pakan, tentang ayam ya pastinya, atau tentang vitamin juga boleh. Mungkin nanti juga gue bisa undang beberapa ahli-ahli nutrisi ya kalau channel ini berkembang. Oke, biar dunia perayam hobian ini makin greget gitu, makin industrinya berjalan, industrinya berputar, yang peternaknya makin banyak, jenis ayamnya makin bagus-bagus di Indonesia. Oke, jangan lupa di like dan subscribe, komen. Salam satu hobi, Tajima Modern Gemkuk. Nah ini ya teman-teman ya, ini contoh pacek ya. Ini jenis ayamnya Samo Eropa ya, Lanzachter. Ini gue pelihara udah jalan 5 tahun ya. Ini dia udah jalan 5 tahun. Ini jenis Samo Eropa ya. Dan alhamdulillah produksinya dia jadi pacek masih lancar. Anaknya juga banyak. Alhamdulillah udah kejual juga banyak anakannya. Buat teman-teman yang mau anakan dari, ini namanya Peterson ya. Buat teman-teman yang mau anakan dari Peterson mungkin bisa banget komen ya, atau hubungi nomor kontak WhatsApp kita atau hubungi TikTok kita ya. Alhamdulillah sehat dengan beberapa pakan yang tadi udah gua review ya. Selama 5 tahun ini jalan 5 tahun ya. Ini dulu gua beli di Om Sultan Jaya. Udah lama banget ya, dari tahun berapa ya, 2018 akhir kalau nggak salah. Oke,